Ya harapan baru buat kita lah. Kalau dulu mungkin teman-teman di main fisik, body contest kan belum ada wadah kayak di luar negeri gini. Jadi semoga harapannya dengan ada PBF itu ada pembinaan buat atlet-atlet muda juga yang semuanya lah yang potensial dari bawah lah gitu ya. Ya apalagi dengan Jawa Tengah itu kayaknya udah mau diperlombakan di main sport. Keren di kejuaraan Porprov itu udah mau. Semoga ntar di nasional ini juga yang main fisik katanya juga di SEA Games kan. Iya. SEA Games di PON yang tahun depan berikutnya ya, PON di SEA Games katanya tahun ini gitu. Ada. Di SEA Games tahun ini udah mulai diperlombakan ya. Jadi buat teman-teman yang suka di dunia body contest, dunia besi lah, bisa mempersiapkan diri ya. Bisa mempersiapkan diri. Yang penting kalian terus mencoba, belajar terus dan konsisten ya. Mulai nge-gym dari tahun berapa? Kalau kenal gym saya dari 2007-2008. 2007-2008. Tapi mulai benar-benar itu dari 2014. 2014 ya. Sampai sekarang. Oke. Dengan saya Cenik belum berotot. Kuat belum. Masih setengah matang. Lo atlet apa sih bro? Sketek apa? Ya, saya masih dikontrak sama salah satu brand suplemen, Cytec Nutrition. Sketek apa Sportisi? Sama aja atau di bawah sih, di bawah Sportisi. Tapi kan ada brand-brand masing-masing ya? Ya, jadi di situ memang ada beberapa suplemen. Cuma saya lebih ke Cytec Nutrition. Itu lu dari awal Skytech atau gimana bro? Enggak, kayaknya setelah berapa ya? 1 atau 2 tahun masuk Indonesia. Skytech? Ya. Sebelumnya apa lu? Belum ada, berarti pertama kali lu dikontrak itu dari Skytech ya? Cytec Nutrition. Berarti udah hampir berapa? 3 tahun ya? Lebih. Ini dari 2015. Berarti hampir 6 tahun ya? 2000. Berarti lu nggak pakai 5. Berarti lu selama ini pakai Skytech udah hampir 6 tahun ya? Hampir sih, jalan 6 tahun. Nah itu dia. Ini baru diperpanjang lagi 2 tahun. Panjang lagi terus ya, berarti bagus ya. Nah, tadi kita itu program latihan otot back. Tadi ada berapa variasi bro kalau nggak salah? 5 tadi. 5 sebenarnya sih banyak, tapi saya nggak pernah ngambil terlalu banyak variasi. 5 apa 6 sih? Tadi di sana 5 kita ambil 5 aja. Oh, hari ini kita ambil 5 variasi. 5 variasi. Tadi yang baru buat gua adalah gerakan yang pertama kayak set pertama yang ditahan 5 detik. Tahan 5 detik selama 5 kali ya. 5 repetisi ya. Terus dari 6 ke 15. Habis itu 6 ke 15 normal, tapi bukan speed ya. Bukan speed ya. Tetap dikontrol motionnya kalau ya. Speed rata-rata yang sakit pasti forearm sama bicep. Oh, jadi kalau kita kecepatan banyak kan sini doang speed ya. Jadi otot backnya nggak terlalu ya. Nah, sedikit tadi kan saya juga melakukan latihan itu ya. Jadi di bagian back kerasa kekunci kan. Jadi pas nahan 5 detik itu di sini berasa banget kayak otot ngunci banget gitu, berasa. Jadi selama kita gerakin itu otot tetap terkoneksi ya. Jadi kalau banyak teman-teman maaf ya, koreksi aja. Kalau saya sendirilah. Ketika saya gerakan ini saya lepas seperti ini otot sini lepas jadinya dia. Iya, jadi yang nahan ini doang. Lempeng aja jadinya. Lurus aja jadinya. Ketika kita dikasih room atau motionnya dikasih nggak los seperti ini. Masih nahan ya. Ini masih mengunci ya. Jadi dalam kondisi flex terus nih. Makanya tadi 5 detik, jadi bener-bener tek 1, 2, 3, 4, 5 lepas pelan. Tek 1, 2, 3, 4, 5 pelan lepas. Habis itu normal lagi. Terus gerakan yang beda lah yang belum pernah sama sekali, yang satu tangan itu. Posisinya gini. Jadi bukan lebih ke yang dalam sini ya. Jadi kena berasa di sini ya ini. Iya. Pantesan aja pas buat kalau misalnya backnya lagi yang langsung keluar gitu ini. Jangan-jangan ini rasanya nih. Jadi gini ya? Iya. Bukan samping ini ya, tapi ini. Jadi ini memang dia ruang geraknya nggak bisa kita sampai lurus, nggak bisa. Karena ini kita kan harus kunci ini ke depan. Ke depan. Ya. Tarik gitu jadi. Iya. Terus sama yang terakhir adalah yang nomor 3 yang ini. Jadi satu hal itu bisa 3 variasi lah ya. 3 sampai 4 itu. Sebenarnya satu lagi yang kayak gimana? Yang lebar ini. Oh, yang megangnya samping banget ya.
Nah tadi sebenarnya bisa 4 variasi. Tadi yang terakhir yang 3 variasi kita yang ini ya. Nahan juga 5 detik gitu kan. Lepas. Jadi Mas Puan ini repetisinya hampir semua 15 repetisi kayaknya. 15. Pokoknya 8 sampai 15 lah tergantung beban. Kan kita kadang kita bisa beban lebih maksimal kalau kondisi kita fit, tapi kalau lagi kurang fit kita paksain ke beban yang sama saat kondisi kita fit, nggak akan maksimal. Maksimal ya. Yang penting tergantung kondisi ya. Kalau misalnya fit mungkin variasi lebih banyak. Iya. Terus tadi kita yang lebar nggak kita ambil ya, jadi kita ambil pakai grip bar ya, grip bar. Terus tadi kenapa itu latihannya langsung beban berat, langsung habis colok habis, nggak ada, biasanya kan setengah dulu atau berapa, langsung ke beban berat itu. Ibaratnya gini lah, ketika kita masih kondisi prima, kenapa sih kita harus mengangkat yang enteng lah, menurut saya ya, mungkin kan beban maksimal tiap orang kan beda-beda. Ketika saya udah kuat nih di angka 50, kalau saya sendiri pribadi ngapain saya mulai dari 10 gitu. Jadi langsung aja gitu ya. Langsung hajar aja gitu. Jadi gitu tadi langsung yang 4 variasi 4 kan. Jadi langsung berat beban. Saya sih sampai 6 sampai 8 kayaknya udah nggak kuat dan nggak kuat di sini juga tadi nahan karena langsung berat kan. Terus variasi kelima kita menggunakan drop set ya. Drop set repetisinya juga tadi 10 ya. Jadi sampai turunnya sampai 4 kali ya. Terus juga 4 set gitu ya. Nah, itu tadi bagian. Ya itu buat saya gunain buat dapetin ininya sih detail ototnya. Detail-detail yang terakhir ya. Sebenarnya sih kalau lagi fit bisa sampai 7 sampai 8 variasi ya. Tadi sebenarnya saya nanya tadi, biasa kan banyak pertanyaan nih di Binaraga Indonesia atau di Fitness Mania mungkin, "Bang, habis latihan back bagusnya latihan apa ya? Bicep apa tricep?" Nah, tadi saya kan nanya gitu. Terus Mas Puan jawabnya, kalau saya sendiri sih nggak ada khusus apa gitu ya, tapi ketika kita latihan back kan rata-rata pasti bicep kita kan yang nahan. Jadi bicep kan banyak udah panas. Nah biasanya langsung double aja latihan bicep. Kalau saya. Nah biasa seperti itu. Kadang-kadang memang seperti itu sih. Terus kadang-kadang juga logikanya kan udah bicep udah kena nih, udah lumayan kena. Ya udah latihan tricep aja. Bisa juga seperti itu. Yang penting selama kita latihan itu masih berasa ya. Jadi masih nyaman di otot kita ya. Malah pumping. Jadi nggak ada ini sih, kalau saya sendiri nggak ada khusus ya. Habis back harus bicep, habis back harus tricep. Malah kadang aku double bicep tricep, aku supersetin sekalian. Bicep tricep langsung. Iya. Habis latihan otot besar atau khusus? Otot besar dulu pasti. Saya juga kadang-kadang sih gitu Mas. Kalau misalnya memang lagi latihan apa nggak mikir. Yang penting karena saya hobi bicep, saya pasti bicep. Tapi sekarang saya udah berubah polanya. Saya fokus ke tricep biar nggak terlalu ngejar di bicep aja kan. Ini banget nih. Lemak semua, tricep gitu. Jadi latihannya juga bicep, tricep, kadang-kadang saya kombinasi juga. Apalagi kalau udah mendekati event, aku sering sih aku gabung kayak gitu. Kalau mendekati event tuh banyak mainnya tetap seperti normal atau ada pola khusus? Kalau saya sendiri kan seperti normal gitu. Jadi Mas mau mulai event ya nih teman-teman sendiri sih yang lebih merasakan. Kalian punya cara sendiri-sendiri, tapi kalau aku tetap saya mainin beban maksimal. Beban maksimal aja ya tetap. Jadi ya. kayak main beban tadi, ketika aku mau event, aku kuat di beban segitu, aku jalanin. Kalau enggak ya udah. Jadi ngikutin badan kita aja ya. Nyaman lakukan. Ada tenaga gimana lakukan. Jadi berat maksimalnya itu kan tiap orang kan beda-beda. Sekali lagi tergantung sama kondisi fit enggaknya kalian gitu loh. Kalau kalian memang lagi fit, kuat di angka 100 nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kondisi kalian kurang istirahat, kurang nutrisi, mau dipaksain ke segitu, ya resiko cedera gitu. Jadi nggak maksimal. Betul. Gitu di situ. Jadi gitu ya. Sekarang Mas Puan ini jadi personal trainer di Star Fitness. Ya, yang mau main ke sini. Main ke sini terus mungkin mau ngambil programnya di Star Fitness bisa join ke sini aja. Dengan program yang apa namanya? Program yang ada yang fat loss, bodybuilding. Kayaknya udah berpengalaman lah kalau masalah fat loss, naikin berat badan, naikin massa otot gitu. Kan udah mulai nge-gym dari tahun berapa? Kalau kenal gym saya dari 2007-2008. 2007-2008 Tapi mulai benar-benar itu dari 2014. 2014 ya. Sampai sekarang. Nah itu dia udah pengalaman banget. Jadi buat kalian kalau mau join daerah khususnya dari Jakarta Barat ya. Dekat Glodok, udah mampir ke sini aja gitu. Nah, bisa ceritakan nggak mungkin gimana rasanya jadi personal trainer nih?
mengganggu nggak aktivitas latihan, terus ketemu orang atau seperti apa? Sebelumnya kan usaha nih, terus sekarang jadi personal trainer nih gimana nih? Ya sebenarnya maintenance waktu aja sih kita saya sendiri juga paling nggak harus ngeluangin waktu 2 sampai 3 jam Buat latihan ya. iya. Jadi itu nggak ngeganggu pekerjaan juga ya? Ya jangan sampai lah, jangan sampai. Jadi saya biasanya sih ngambil di jam sepi, misal saya ngajar nih jam 10, kira-kira jam 10, 11 ngajar, itu biasanya sih saya berangkat lebih pagi baru latihan dulu. Tapi kalau yang saya latih itu pagi, ya sebelum jam 1, sebelum jam 2 gitu saya pasti buat latihan. Jadi di jam-jam sepi saya latihan. Jadi cari duitnya, cuannya masih jalan, terus Ya. sebagai profesi atlet juga masih tetap Ya, jalan ya, hobinya tetap ya. Pintar-pintar kita aja sih yang maintenance Asal jangan ngeganggu kerjaan juga kan, Ya, semuanya jangan penting sampai. sebenarnya kan. Atlet memang hobi kita, terus Kerjaan kita. udah gitu ya. Memang udah kerjaan kita, tanggung jawab lah gitu kan. Iya. Tanggung jawab kita. Walaupun kita usaha juga gitu kan. Kapan saya latihan, kapan saya kita Iya. harus ngenjot usaha kita kan gitu. Ya kan. sambil cari ilmu juga sih saya sebenarnya di sini. Berarti karena pengalaman selama jadi personal trainer apa yang didapatnya? Ada dapat sesuatu yang baru? banyak banget. Mungkin saya dulu kalau pas di kampung kan ya kita monoton kan. Ya. Dengan alat-alat yang ada ya itu jadi sekarang di sini saya sebenarnya juga upgrade ilmu juga gitu loh. Saya banyak belajar kayak functional training, boxing yang di sana itu nggak ada gitu. Ternyata saya di sini saya belajar banyak gitu. Banyak ya. Terus kan ketemu lebih banyak orang juga di sini. Iya, benar. Berbanyak karakter, belajar tentang orang juga Iya, di sini ya. benar. Pasti ada senang, ada gimana lihat orangnya. Ya pastilah, pasti Terus ada. gimana menyikapi misalnya kan kadang-kadang pasti orang, kadang-kadang kita ketemu orang yang Iya. menyebalkan gitu gimana menyikapinya biar kalau saya lihat Mas Fuad ini kan tenang, sabar banget nih orangnya, tenang, nggak jarang Iya. banget terlihat marah pun jarang, kalau tanya marah, Iya. senyum di mana. Iya. Sebenarnya gimana tipsnya? Pasti ada yang sangat mengesalkan nih ketemu orang mungkin itu. Ya kita ketemu orang 1 sampai 10 kan beda-beda. Tergantung kita ya yang menempatkan diri gitu. Yang penting masih dalam kontrol gitu lah. Misalnya orang itu pemarah atau apa ya kita sikapinya slow aja, jangan sampai kita kepancing juga. Mancing ya. Oh orang itu ada yang mungkin ngejelekin kita, ya udah sih nggak apa-apa. Iya, Kita juga iya. masih punya kekurangan toh. Iya. Yang penting saya nggak ngeganggu dia ngeganggu saya, kita mah jalan saya. Tapi di sini sih alhamdulillah saya banyak Teman-teman banyak baru ya. teman, banyak Terus teman. banyak ilmu juga ya. Ya itu jadi wawasan ya. nggak cuma ilmu dunia gym aja, ternyata di sini banyak teman-teman yang buka usaha lain gitu, sharing gitu. Jadi nggak cuma fokus di gym, ada juga yang mungkin di mebel, di apa yang Banyak lain. ya ini ya. Ya, jadi wawasan kita lebih banyak ya. wawasan ini ternyata Bisnis, usaha. jadi dalam bisnis itu apa sih yang mereka jalanin? Aku coba tanya, pelajari. Ngobrol-ngobrol itu ya. Soal manajemen gym juga. Iya. Waduh jauh banget ya gitu. Ya jadi banyak banget ya pengalaman yang didapat kerja selama kerja di Jakarta gitu ya. Misalnya nih pengalaman penambah wawasan fungsional training kayak Iya, boxing, jadi, tinju. Kan ini bisa dibawa sebenarnya ke daerah gitu kan. Iya. Mungkin jadi ibu-ibu dibikin kelas boxing misalnya gitu. Tapi ya. masih awam lah, apalagi di daerah saya kan. Rata-rata orang kan suka petani loh. di sana. Tapi ya kalau mungkin di next time. kelas kan yang tadi dibilang itu Iya. harian 10.000, 15.000 kan ada pasti ada orang gitu kan. Iya. Disesuaikan dengan harganya aja kan Yap. gitu. Mungkin nggak bisa mahal. Terus ketemu orang-orang yang pengusaha jadi dapat informasi lebih Iya, banyak. dapat Ilmu manajemen gitu kan. Oke, banyak gini lah ya, banyak poin-poin positif sebenarnya Iya, gitu ya. di situ ya ambil yang positif ya, yang nggak baik ya sekedar kita tahu aja. Tergantung kita menyikapinya aja ya. Yep, benar. Soalnya kadang-kadang kita juga kadang-kadang kalau saya sih kadang-kadang kita apa yang kita lakukan kita rasa itu baik, tapi mungkin di orang anggapnya tidak baik gitu Iya, kan. benar. Kita ngobrolin atau gimana, mungkin orang lain ngobrolin yang berbeda juga kan. Jadi kita udah biarin aja ya, yang penting kita jangan Ya, ada niat buat jahat gitu kan. Enggak, jangan sampai lah. Mereka punya karakter sendiri-sendiri ya. Iya. Kita banyak kalau di personal trainer ini banyak kita kan jual jasa lah, jual jasa ilmu juga gitu. Jadi ya kalau seorang guru itu gimana sih menghadapi banyak murid kan Iya, murid. beda. Ya, jadi ya Jadi pengalamannya banyak, misalnya Banyak ketemu banget. orang yang karakter ini, karakter A gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya punya klien 4 sampai 5 kan, waduh, itu kan nggak mungkin sama karakter, kita harus Iya. mempelajari karakter mereka juga gitu kan. nggak ada yang ya pelangi-pelangi lah.
Nah, dalam waktu dekat ini mau ikut kompetisi atau seperti apa? Pinginnya sih karena ya 2020 Kosong ya? kosong. Bener nggak ada kompetisi, jadi otot tidur ya? Iya, jadi aduh, kemarin juga sempat drop kan, sempat down juga, pandemi, usaha kena imbas ini semua. Harusnya ada kerjaan keluar jadi terhambat ya? terhambat semua, nggak ada. Jadi harusnya ada kerjaan terhambat gitu ya? Iya. Gara-gara pandemi ini ya? Iya. Hampir semua sih terimbas nih pandemi Hampir itu. semua terimbas. Tapi pas pandemi kemarin bener-bener down ya? Down bener. Aduh. Secara mental, secara fisik juga ya? Semuanya ya? Semuanya. Terus di tempat yang baru gitu kan? Iya, gitu. Tempat yang baru, ketemu orang baru gitu kan? Iya, tapi di 2021 sudah lebih baik lah ya? Bismillah lah. Jadi lebih... kalau ada yang event yang bisa saya ikuti, saya coba akan ikuti. Karena tujuannya sih sebenarnya pengen manasin lagi ya otak Iya, biar tetap terkontrol juga ya. Ya kalau event kan banyak kayak apa ya, buat aku sih tolak ukur, kayak kita ketemu teman, silaturahmi. Iya, silaturahmi di atas panggung gitu kan. Kalau kata si Kobra, panggung sandiwara. Sebenarnya maksud dari panggung sandiwara itu adalah kita itu sebenarnya di panggung ya tanding biasa aja. Iya. Tapi pas di luar ya kita teman biasa aja lah. Kita ngumpul itu kan. Nggak ada di badan dia bagus. Karena makan bareng aja, tarung nah di panggung. Panggung gitu kan, makanya biar juri yang menilai kita terima aja kan gitu ya. Pokoknya kalau kita udah tanding di panggung sebenarnya menurut kita udah suatu kebanggaan. Misalnya panggung di Pro Maska misalnya dari 2.500 juta penduduk jiwa, kita sudah mendapatkan badannya itu. Sebenarnya kita udah menang dari masyarakat kan, ya kan? Mereka banyak orang yang iri gitu kan. Jadi di panggung sebenarnya udah juara semua gitu kan. Udah ikut kompetisi udah juara menurut saya sih. Makanya saya bilang belum berotot. Nah kalau udah berotot harusnya udah di panggung gitu. Bisa aja. Ada tips nggak buat teman-teman nih gimana kedepannya nih? Mungkin kan ada baru nih PBFI. Ya. Harapannya apa nih buat atlet mungkin? Mas berarti Jawa Tengah ya? Iya Jawa Tengah. Jadi ya harapan baru buat kita lah. Kalau dulu mungkin teman-teman di main fisik, body contest kan belum ada wadah kayak di luar negeri gini. Jadi semoga harapannya dengan ada PBF itu ada pembinaan buat atlet-atlet muda juga yang semuanya lah yang potensial. Jadi dari bawah lah gitu ya. Ya, apalagi dengan Jawa Tengah itu kayaknya udah mau diperlombakan di Kemen Sport. Keren di kejuaraan Porprov itu udah mau. Semoga ntar di nasional ini juga yang main fisik katanya juga di SEA Games kan. Iya. SEA Games di PON yang tahun depan berikutnya ya PON di SEA Games katanya tahun ini gitu. Ada. Di SEA Games tahun ini juga udah mulai di perlombakan ya. Jadi buat teman-teman yang suka di dunia body contest dunia besi lah bisa mempersiapkan diri ya. Bisa mempersiapkan diri. Yang penting kalian terus mencoba, belajar terus dan konsisten ya. Jangan lihat teman-teman yang udah di panggung itu bagus-bagus gimana, lihat bagaimana cara mereka berproses ya. Semuanya butuh proses ya. Terus udah gitu kita juga kalau misalnya dengan adanya PBFI berarti ada wadah dari bawah sampai ke atas. Iya, jadi sekarang sudah lebih ada payungnya lah. Kalau dulu kan masih abu-abu yang ada kemana ini ya. Iya, binaraga aja tapi binaraga juga susah gitu. Sekarang karena masih campur sama angkat besi, sama angkat berat. Jadi sekarang udah terpisah, terus eventnya juga kemarin rencananya mungkin kalau nggak salah dengar di bulan April, tapi Master Indonesia sebagai tolak ukur di Maret ya diundur April, tapi ya dengan kondisi pandemi yang nggak bisa kita tebak kan. Berarti mundur lagi ya, kita tunggu aja, tetap semangat aja, tetap kontrol, jangan diundur mulu. Jadi kalau kalian memang udah seorang atlet, udah harus siap mental juga ya. Diundur ya udah kita gitu terima ya. Oke, Fitnessmania, Cenik belum berotot, founder dari Binaraga Indonesia. Jangan lupa kalian subscribe Binaraga Indonesia YouTube-nya, follow Instagram-nya dan juga YouTube saya ada tuh Fuad Iron Brotherhood. Nah di situ ya begitulah apa yang saya jalanin aja yang saya share ke teman-teman semua. Nah, Fitnessmania itu bisa subscribe Iron apa? Fuad Iron Brother, subscribe di sana karena informasi atau program latihan dari Mas Fuad di sana pasti lebih komplit ya Kak. Jadi kalian bisa mengikuti Mas Fuad dari program-program latihannya karena banyak banget loh ternyata variasi latihan yang belum saya sendiri sebagai yang sudah lama fitness ada sesuatu yang baru kayak tadi tuh yang lainnya
Mungkin di tempat channel Mas Fuad lebih banyak lagi, dan juga jangan lupa follow Instagramnya Sama Fuad Aaron Brother. Fuad Aaron Brother itu. Oke, sampai ketemu lagi. Sini belum berotot. Oi, thank you.